got some love deep inside of me. You know me, to lie to me. I know you got a guy, he's not a guy to me. To me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Suci Lestari selaku Kepala SMAN 7 Kabupaten Tangerang beserta guru dan jajarannya, dan yang saya hormati kepada Pak Setiawan selaku guru mata pelajaran. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan bisa berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Kerajaan Goa Talo. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Mustainah. Perkenalkan, nama saya Sinda Fitrandayani. Perkenalkan, nama saya Fakih Ari Alfateh. Perkenalkan, nama saya Alvin Al-Fakih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubai Ludari. Materi pertama yang disampaikan oleh saya. Yang pertama, pengertian. Kesultanan Goa terkadang disebut sebagai Goa Talo atau Kesultanan Makassar adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di pesisir barat daya Pulau Sulawesi yang dialami oleh suku Makassar. Nama Kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar. Lokasi Kerajaan Goa Talo, Sulawesi Selatan di pesisir barat daya Pulau Sulawesi. Tahun berdiri Goa Talo dari 1565 sampai 1593 pada akhir abad ke-15. Nama-nama Kerajaan Goa Talo yaitu Daeng Mentare Kareng Tumapa Risi Kalona, I Manriwangu Daeng Bonto Karaeng Lakiu Tuni Palangga, I Manggorai Daeng Mameta Kareng Batolangsa Tunjalo, I Tepu Kareang Daeng Prabu Tuni Pasalu, dan yang terakhir adalah Sultan Aludin. Itu adalah pengertian dari Kerajaan Goa Talo. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Cynthia. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Goa Talo meliputi peninggalan kehidupan sosial adat dan kompleks makam raja-raja Goa Talo. Peninggalan yaitu Benteng Rotterdam, Masjid Tangka, Istana Bela Kompoa, Benteng Somba Opu. Kehidupan sosial adat. Kompleks makam Raja-Raja Goa, kompleks pemakaman Raja-Raja Goa yang terletak di Kecamatan Talo, Ujung Pandang. Materi ketiga akan dibacakan oleh Alvin. Materi yang ketiga akan saya sampaikan, yaitu sumber asing Goa Talo. Rempah-rempah saudagar muslim dari berbagai wilayah ada masanya keemasannya Kerajaan Goa Talo menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia. Bagian timur, komoditas utama Kerajaan Goa Talo adalah beras yang disuplai dari Maros dan Sumbawa. Besar merupakan sumber pangan dan alat tukar yang berharga dalam perdagangan internasional. Beras ditukarkan dengan rempah-rempah di Maluku. Banyak saudagar muslim maritim karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ubay Al-Hudairi. Materi yang selanjutnya akan saya bacakan karya sastra Kerajaan Goa Talo. Salah satu karya sastra Kerajaan Goa Talo adalah Sinrilik Kapala Talumbatua.
Karya sastra ini ditulis dalam Makassar dengan aksara Lontrak Sulapak Epa. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pateh. Materi kelima akan saya bacakan. Yang berjudul Politik Kerajaan Gua Talo. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Artinya, raja dipilih dari garis keturunan raja Goa, sedangkan Perdana Menteri dipilih dari keturunan Raja Talo. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat yang dibuat di tahun 1565. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iip. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Sosial Kerajaan Gua Talo. Dalam struktur masyarakat Kerajaan Gua Talo terdapat golongan anak karaeng atau bangsawan, mardeka atau rakyat jelata, dan ata atau hamba sahaya. Kehidupan masyarakat Gua Talo terkait dengan norma yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat tersebut diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut perdagangan. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Gua Talo juga bersifat feodal. Yang selanjutnya, ekonomi. Gua Talo merupakan salah satu kerajaan maritim terpenting di Nusantara. Sistem ekonomi di kerajaan ini sangat terkait dengan perdagangan beras sebagai komoditi utama. Beras bukan hanya merupakan sumber pangan, tetapi juga alat tukar menukar yang sangat berharga dalam perdagangan internasional. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Cynthia. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu sebab runtuh. Persaingan dengan VOC atau VOC, persaingan perdagangan menjadi pusat perdagangan penting di Indonesia Timur. Menarik perhatian VOC yang juga ingin mengusai perdagangan di wilayah tersebut. Perang Makassar. Persaingan ini memicu perang antara Gua Talo dan VOC yang dikenal sebagai Perang Makassar. Perjanjiannya Bongaya. Setelah bertahun-tahun berperang, Gua Talo dipaksa untuk mendatangi perjanjian ini yang berisi pasal yang sangat merugikan, konflik internal dan politik adu domba. Perpecahan kerajaan Gua Talo yang awalnya merupakan kesatuan mengalami perpecahan dan persaingan internal. Politik adu domba VOC. VOC memanfaatkan perpecahan ini dengan berhasil membujuk kerajaan Bone yang merupakan rival Gua Talo untuk bersekutu dengan VOC. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin. Materi yang selanjutnya adalah peninggalan. Benteng Fort Rotterdam, Istana Bala Lompoa, Masjid Katangok. Ulang. Materi yang selanjutnya adalah peninggalan yaitu Benteng Fort Rotterdam, Istana Bala Lompoa, Masjid Katangka, dan kompleks makam raja. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ubay Al-Hudairi. Selanjutnya saya akan sampaikan adalah bukti keberadaan kerajaan Gua Talo dapat ditemukan dalam bentuk peninggalan fisik, catatan sejarah, dan tradisi budaya. Peningkatan fisik yang paling menonjol antara lain adalah Banteng Somba Opu, Bala Lompoa, Istana Raja, dan Masjid Katangka. Selain itu, catatan sejarah seperti prasasti, kronik lokal, dan catatan perlahan dari orang asing juga memberikan bukti penting tentang keberadaan dan sejarah kerajaan. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pateh.
Materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu kesimpulan. Kerajaan Goa Talo termasuk dalam kategori kerajaan Islam. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Raja paling terkenal dari kerajaan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin 1563 sampai 1669. Dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum